Pemirsa, harga minyak goreng di pasaran terus meningkat, baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Para pedagang pun mengeluhkan tingginya harga minyak goreng yang sudah berlangsung lama. Harga minyak goreng saat ini semakin mahal. Di saat harga minyak yang semakin mahal, namun minyak curah yang sering diburu oleh masyarakat justru pada Januari 2022 mendatang akan ditiadakan. Saat ini pemerintah diharapkan bisa menstabilkan harga salah satu komoditas itu agar daya beli masyarakat terhadap minyak goreng kembali normal. Mulai 1 Januari 2022, Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak goreng curah karena bergantung pada crude palm oil atau CPO, di mana sejumlah pedagang minyak goreng keberatan dengan dihapuskannya minyak goreng curah. Meski harganya naik, harga minyak goreng curah sangat membantu pelaku usaha terutama para penjual gorengan dan makanan. Kementerian Perdagangan secara resmi melarang penjualan minyak goreng curah per 1 Januari 2022 mendatang. Dilarangnya peredaran minyak goreng curah karena sangat bergantung pada harga CPO. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan menjelaskan minyak goreng kemasan harganya jauh lebih terkendali. Keputusan pemerintah melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendapat penolakan warga. Sejumlah pedagang minyak goreng di Pasar Beringharjo, Yogyakarta keberatan dengan dihapusnya minyak curah. Meski harganya terus meningkat, minyak goreng curah sangat membantu pelaku usaha terutama penjual gorengan dan makanan. Harga minyak curah di pasaran per liter sebesar Rp18.000, sementara minyak kemasan mencapai Rp28.000. Ya nggak setuju aku kasihan sama yang pedagang kecil-kecil, Mas. Kalau bisa ya dilanjutkan pakai yang ini. Siap, ya. Soalnya yang barunya udah Mas, udah mahal ini. Yeah. Per liternya sudah 28, kalau ini 18. Kalau pakai inian minyak curah lah, biar inian agak ngirit harganya. Sementara sejumlah pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa Tangerang menyatakan setuju karena harga minyak curah telah menyamai harga minyak kemasan yaitu Rp18.000 per liter. Kalau memang harganya sudah melebihi daripada minyak kemasan, bahkan sama misalkan ya minimal, ya orang banyak yang beralih ke minyak kemasan sih sekarang. Udah modern sistemnya. Kalau menurut saya sih, prinsip saya sebagai pedagang, saya mengikutin aja apa. Penjual minyak goreng curah berharap pemerintah menstabilkan harga minyak goreng terlebih dulu sebelum melarang penjualan minyak goreng curah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan menyadari ada bayang-bayang kenaikan harga alias inflasi saat larangan penjualan minyak goreng curah berlaku mulai 1 Januari 2022. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dampak inflasi kemungkinan tidak besar dan durasinya singkat. Oke menyebutkan belum bisa memberikan gambaran besar tentang potensi kenaikan inflasi akibat larangan tersebut. Hanya saja sebagai gambaran saat ini porsi penjualan minyak goreng curah sejatinya di atas 50% dari total penjualan minyak goreng, termasuk yang sudah berkemas. Penjualan minyak goreng curah akan dihentikan mulai 1 Januari 2022. Hal ini dikarenakan pembuatan minyak goreng curah berasal dari jelantah atau minyak goreng bekas yang diolah lagi dan dinilai tidak sehat. Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Sahat Sinaga menyebutkan minyak curah yang beredar ternyata berasal dari jelantah hingga mencapai 28%. Menurut penelitian di beberapa negara, minyak goreng curah juga dilarang karena menyebabkan penyakit. Karena itu harus dihentikan. GIMNI menyambut baik pelarangan minyak goreng curah yang akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022. Ya pemirsa, Kementerian Perdagangan secara resmi akan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022. Sementara itu harga minyak goreng di pasaran terus meningkat, baik itu minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Dan kita akan membahasnya pada kesempatan sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indef, ada Pak Tauhid Ahmad dan juga Pak Ngadiran, Sekretaris Umum
dari Koperasi Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima Apa kabar, kasih. Mas? Saya ingin ke Pak Tauhid terlebih dahulu, berbicara tentang kebijakan Kementerian Perdagangan. Menurut Anda tepatkah itu dilakukan? Ya, saya kira harus dipisahkan dalam dua hal ya. Pertama, penyebab kenaikan minyak goreng itu sendiri. Yang kedua adalah soal larangan. Jadi kalau kita lihat kenaikan harga minyak goreng memang disebabkan harga bahan baku yaitu CPO mengalami kenaikan di harga di pasar internasional. Ini menyebabkan harga untuk lelang katakanlah di tingkat produsen itu juga mengalami kenaikan, sehingga siapapun produsen minyak goreng maupun baik yang besar maupun yang usaha kecil menengah itu juga mendapatkan harga yang sudah relatif tinggi begitu. Nah, yang kedua memang berkaitan dengan minyak goreng curah. Kalau minyak goreng curah memang lebih disebabkan karena faktor kesehatan dan juga adanya penggunaan minyak goreng jerantah yang tadi sudah disebutkan. Jadi lebih kepada faktor kesehatan yang dominan. Nah, kalaupun nanti katakanlah minyak goreng curah katakanlah dihapuskan atau dilarang, itu tidak akan mendorong bahwa harga minyak goreng akan turun begitu. Karena memang situasinya akan jauh lebih berat karena di tahun depan situasinya masih sama, permintaan internasional tinggi, sementara dari sisi produksi kita dan Malaysia relatif tetap begitu. Baik, tapi kalau berbicara tentang harga minyak goreng curah yang tidak atau sulit untuk dikendalikan, apakah itu bisa menjadi dasar dari kebijakan ini? Ya, saya kira tidak bisa ya, karena kan perbedaannya sekarang sudah relatif sedikit begitu. Perbedaannya antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan itu hanya relatif Rp1.000 kalau lihat di harga harga pantauan pasar begitu. Betul. Nah, saya kira kalau katakanlah kenaikan ini bukan karena katakanlah faktor kesehatan dan penggunaan minyak goreng jerantah, tapi karena memang harga internasional yang cukup tajam begitu. Jadi porsinya harus diletakkan pada dua isu yang berbeda begitu. Kalau memang tujuannya adalah untuk bagaimana mencegah penyakit, mendorong kesehatan lebih baik, harusnya sudah dilakukan sejak dulu, dan saya lihat sudah beberapa kali diumumkan tapi tidak jalan. Nah, sekarang kelihatannya dengan dalih harga internasional naik, ini harus dihentikan begitu. Nah, saya kira ini momentum yang tidak pas. Saya setuju kalau misalnya ketika harga relatif turun kembali, baru kebijakan itu bisa katakanlah bisa dijalankan begitu. Baik, saya ke Pak Ngadiran. Kalau dari para pedagang sendiri seperti apa? Karena ada beberapa para pedagang yang mengeluhkan tentang akan dihapusnya atau dilarangnya penjualan minyak goreng curah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami prinsipnya dari pedagang, karena kita membahas ini sudah lebih dari 4 tahun yang lalu, artinya kami itu sebenarnya memberikan dukungan dengan syarat yang selalu kita dengar dan selalu kita perhatikan. Teman-teman itu yang dibutuhkan kan harga yang wajar, harga yang memang itu terjangkau oleh masyarakat. Kami menyambut baik keinginan pemerintah bahwa sebagaimana informasi yang kami terima dari Pak Dirjen, bahwa beliau juga sudah menghubungi beberapa pabrikan minyak goreng, di mana pabrikan itu akan bisa memberikan kepada masyarakat atau masyarakat membeli itu dengan harga 14.000 sudah dikemas dengan kemasan sederhana. Tentu itu harus kita sambut dan itu harus kita merasa itu baik keinginan pemerintah. Hanya saja barangkali yang kami berharap hendaknya kebijakan itu juga berlaku untuk pedagang pasar tradisional, untuk warung-warung kecil maupun di retail modern. Jadi bagaimana aturan dan kebijakan pemerintah memperlakukan ini agar supaya minyak goreng yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga 14.000 masyarakat membeli itu memang bisa dibeli di warung, di pasar tradisional, dimanapun masyarakat itu bisa mendapatkan komoditi tersebut. Jadi kalau pemerintah hanya menyampaikan itu di retail modern, saya pikir itu ya
kurang pas lah, karena masyarakat ini kan tidak semua belanjanya ke retail modern, Iya. ke warung-warung kecil, ke pasar tradisional. Kebijakannya bagaimana, ngaturnya gimana, ini kan pemerintah ada. Baik, Saya pikir- jadi yang diharapkan oleh para pedagang adalah barangnya bisa sampai ke pasar tradisional, ke warung-warung masyarakat biasa dengan harga yang tetap begitu ya, dan murah lebih dari Ya. yang sekarang gitu. Ya kalau misalnya sekarang di retail modern dibolehkan itu, di pasar tradisional, di warung tidak ada, memangnya yang makan mencari nafkah itu hanya di retail modern. Warung kan cari makan juga, Baik. pasar tradisional orang cari makan juga. Jadi harusnya diperlakukan adil. Saya pikir begitu aja. Baik. Sederhana, kita itu nggak aneh-aneh. Baik, tapi kalau untuk harganya sendiri, kalau kita melihat kan harganya sekarang di 18.000 begitu kan, sementara tadi yang Anda sampaikan bagusnya lebih murah 14.000. Ini seperti apa sebetulnya harapan para pedagang? Ya, ini yang disampaikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam beberapa hari yang lalu, yang kami juga dialog di media elektronik. Iya. Itu tentu kita dengar bersama, masyarakat Indonesia juga mendengar, dan kami menunggu itu. Baik. Apa yang harus dilakukan, kami selaku wadahnya pedagang pasar tradisional siap apa yang harus kami lakukan. Kami kan membantu pemerintah, membantu masyarakat. Baik. Baik Bang Adiran, nanti juga kami minta tanggapan dari Pak Tauhid. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mewujudkan itu? Di tengah nanti hanya ada satu jenis minyak goreng yang dijual di masyarakat. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MNC News.